Kita akan mempersiapkan bahan pembacaan Alkitab kita untuk merefleksikan apa yang telah kita alami di sepanjang tahun 2020 ini. Sesuai dengan bahan yang telah disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan, kita akan buka bagian Alkitab yang diambil dari Yesaya 61 ayat 10 hingga Yesaya pasal 62 ayat yang ketiga. Yesaya 61 ayat 10 sampai Yesaya 62 ayat yang ketiga. Sebelum kita baca dan renungkan bersama-sama, mari kita bersatu dalam doa. Kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Kami ingin mendasarkan segala sesuatu yang telah kami alami di sepanjang tahun 2020 ini, Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu, agar ketika kami memandang hari baru di tahun yang baru esok hari, kami tetap tahu, kami tetap percaya, kami tetap menyadari bahwa ada Engkau yang merancangkan segala sesuatunya tepat pada waktunya, dan rancangan-Mu adalah rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera bagi kami sekalian. Pimpin kami Tuhan, supaya apa yang kami baca dan renungkan bersama-sama tidak berlalu sia-sia, melainkan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat melanjutkan perjalanan kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan keluarga jemaat-Mu, dan terlebih bersama-sama dengan Engkau dalam menatap masa depan yang indah bagi kehidupan kami. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami sekalian. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Yesaya 61 ayat 10 sampai dengan Yesaya 62 ayat 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang-orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca, merenungkan, tapi mau melakukan kehendak Tuhan dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apabila kepada kita ditanyakan bagaimana kita merefleksikan perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun ini 2020, maka saya kira jawaban kita sama gitu ya. Tahun ini adalah tahun yang sulit. Dari awal doa pembuka kita diingatkan bahwa sejak awal tahun kita menghadapi banyak hal. Dan apa yang kita hadapi itu lebih banyak hal-hal yang menyulitkan kehidupan kita. Dan kita pasti masih mengingat bahwa di tahun ini 12 bulan, 10 bulannya kita berhadapan dengan pandemi.
Pandemi datang dan mengubah segala sesuatunya di semua aspek kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, di pekerjaan, cara kita bersosialisasi, cara kita beribadah, dan ada banyak hal yang kita gumuli di situ. Jadi kalau misalnya kita diminta atau nanti malam Bapak dan Ibu di tengah-tengah keluarga akan merefleksikan, akan bersama-sama beribadah di dalam ibadah keluarga tutup tahun di jam-jam 11 nanti. Kalau misalnya kita merefleksikan, pasti kita akan ketemu dengan kata-kata yang sama. Tahun ini apa yang kita alami? Pasti kita akan ketemu pergumulan yang berat. Pasti kita akan ketemu dengan khawatir. Pasti kita akan ketemu dengan duka karena kehilangan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi. Atau bahkan beberapa di antara kita ketemu dengan kata PHK, terpapar oleh virus corona. Ada banyak hal yang membuat kita berjalan sangat-sangat berat di tahun ini. Dengan semua kenyataan yang memberatkan di dalam kehidupan kita di sepanjang tahun ini, mari kita bertanya, kalau misalnya kita berhadapan dengan sesuatu yang sudah memberatkan di tahun ini, di sepanjang tahun ini, di 10 bulan terakhir gitu ya, bagaimana kita akan menatap masa depan kita di hari baru, tahun yang baru, di sepanjang setahun ke depan nanti. Besok sudah mulai tahun baru, tapi bahan bakar kita nih di sepanjang 2020 adalah sesuatu yang betul-betul memberatkan kehidupan kita. Pertanyaan saya, gimana caranya supaya kita tetap ngangkat gitu di tahun yang baru nanti? Atau jangan-jangan kita akan menganggap bahwa tahun yang baru nanti ya nggak jauh beda lah, kita akan bergumul, atau malah jangan-jangan pergumulan kita akan jadi makin berat dengan segala sesuatu yang kita belum tahu apa yang terjadi ke depan sana. Nah, kalau memang betul apa yang menjadi perasaan kita untuk mengakhiri tahun 2020 ini adalah seperti yang tergambar tadi, maka perikop kita betul-betul tertuju buat kita. Apa yang kita baca tentang firman Tuhan hari ini betul-betul buat Bapak dan Ibu, buat saya, buat kita semua. Kenapa? Coba lihat sekali lagi apa yang tertulis dari sejak ayat yang ke-10. Tadi kan kita membaca dari ayat 10 ya. Kalau di ayat 10 dikatakan kan, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorak di dalam Tuhan Allahku. Sebab dia begini, sebab dia begitu. Dilanjutkan, pokoknya segala sesuatu yang betul-betul kalau misalnya kita baca, wah senengnya dapat gitu. Kita ngerasa bahwa ini orang Israel sedang mengalami sukacita yang besar, sehingga Yesaya betul-betul menggambarkan suasana hati orang Israel. Aku bersukaria, aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Tema kita hari ini kan bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Oke, itu yang terlihat di teks Alkitab kita hari ini. Tapi sadarkah Bapak dan Ibu dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, bahwa yang dialami oleh orang Israel sebetulnya adalah nggak persis juga sih dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya dalam perikop kita hari ini. Maksud saya begini, sewaktu kita baca Alkitab kita hari ini, kita akan membayangkan orang Israel yang mereka sedang sukacita hidupnya, sedang dapat sesuatu yang baik dari Tuhan gitu ya. Makanya tertulisnya bersukacitalah, aku bersukaria, aku bersorak-sorai. Tapi kenyataannya yang dihadapi oleh bangsa Israel dalam teks Alkitab kita hari ini, saat teks Alkitab kita hari ini terjadi gitu ya, pada zaman Nabi Yesaya, yang terjadi adalah orang Israel masih berada di dalam pembuangan. Kita tahu bahwa orang Israel mengalami masa-masa yang sukar dalam kehidupannya. Ketika apa? Ketika mereka sudah bertumbuh jadi kerajaan, tiba-tiba dihukum oleh Tuhan, dibawa ke pembuangan, dan di pembuangan mereka berjalan lama sekali di pembuangan. Pembuangan itu kayak bangsa Indonesia kita, kemudian dijajah, lalu kemudian ada orang Indonesia yang dibuang kemana? Ke Suriname. Nah, kira-kira orang Israel tuh seperti itu, dibuang ke negeri asing, lalu kemudian dibuang ke negeri asing dan mereka jadi budak di sana.
Jadi sewaktu kita baca Alkitab kita, aku bersukaria, aku bersorak-sorai. Kalau bayangan kita mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang menyukakan hati, salah besar. Karena mereka ada di pembuangan, dan di pembuangan mereka nggak lagi liburan. Mereka sedang berhadapan dengan satu pergumulan berat, satu persoalan yang mereka hadapi, yaitu mereka jadi budak. Mereka bukan lagi kebayang tuh, oh kami adalah umat pilihan Tuhan. Enggak, mereka enggak kebayang itu. Kenapa? Karena mereka sedang menderita luar biasa di pembuangan. Lalu kemudian Yesaya dalam perikop kita hari ini berbicara tentang aku bersukaria. Saya kalau misalnya jadi orang Israel di zaman Yesaya, sewaktu Nabi Yesaya menggambarkan apa yang dijanjikan Tuhan, dan kemudian direspon oleh Nabi Yesaya tentang aku bersukaria karena Tuhan nanti akan memulihkan. Saya kan jujur ya, kalau saya jadi orang Israel, ya memang sih bersukaria, tapi kan kenyataannya kita ada di pembuangan, kita masih menderita. Bersukaria ini gimana gitu? Nah, jadi sesuatu yang belum terjadi tapi kemudian sudah direspon oleh Nabi Yesaya, dan kemudian itulah yang diberitakan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel dalam pembacaan Alkitab kita. Intinya sesederhana ini. Janji Tuhannya belum terjadi, tapi sudah direspon, sudah didahului dengan sikap hidup yang siap dalam menerima janji Tuhan itu. Dapat yang saya maksud ya? Janji Tuhannya belum terjadi nih. Kamu akan pulang ke Yerusalem dari tanah pembuangan. Belum terjadi, tapi responnya orang Israel sudah terjadi sejak janji itu diberikan. Ini seperti orang yang misalnya hari ini kita sakit. Lalu kemudian di dalam kita menjalani masa sakit itu, sikap hidup kita adalah tahu bahwa tepat pada waktunya kita akan dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Maka yang kita lakukan bukan hanya sekedar meratap karena kita sakit, tapi juga bersuka cita sejak saat kita sakit karena tahu tepat pada waktunya kita dipulihkan oleh Tuhan. Jadi ada sesuatu yang diajak oleh Nabi Yesaya, bukan hanya sekedar meratapi apa yang telah terjadi gitu ya dalam kehidupan kita hari ini, tapi persiapkan juga hati dan pikiran kita, sikap hidup kita, supaya pada akhirnya sewaktu janji Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita, maka kita jadi jadi berpadanan gitu. Bagaimana janji Tuhan digenapi kepada orang yang tiap-tiap hari meratap gitu dalam hidupnya, dan dia tidak melakukan apa-apa dalam respon perubahan-perubahan yang terjadi. Saya suka dengan ayat 1 dari pasal 62, bagian yang kedua yang tadi kita baca, karena di situ ada ungkapan-ungkapan tidak dapat berdiam diri, tidak akan tinggal tenang. Harapan kita semuanya, kita semua sudah tahu tentang apa yang terjadi di sepanjang tahun 2020. Mungkin banyak hal-hal yang mendukakan hati, hal-hal yang pahit. Tapi pertanyaan pentingnya adalah bagaimana cara kita mengisi hari-hari kita mulai dari hari ini dan di sepanjang setahun ke depan dalam menatap janji Tuhan yang mungkin hari ini masih kita nantikan penggenapannya. Apakah kita mau terus-terusan meratap? Ratapan kita tidak akan membawa kita kemana-mana. Kalau misalnya benar begitu, bukankah lebih baik kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di tengah semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini? Ada kepahitan di sana, ada hal-hal yang mendukakan hati di sana, tapi mari kita sama-sama mengaminkan apa yang dikatakan Nabi Yesaya. Menghadirkan damai sejahtera sukacita itu mulai dari hari sekarang. Karena bukankah itu yang menjadi bahan bakarnya kita untuk melangkahkan kaki kita, dan kalau kita ngelangkah maka kita akan ketemu dengan apa yang disediakan Tuhan. Kalau enggak dengan bersukaria dari sekarang,
bersorak-sorai dari sekarang bagaimana cara Bapak dan Ibu menyemangati Bapak dan Ibu sendiri untuk berjalan di hari yang baru besok. Pahit yang kita hadapi hari ini, tahun ini pahit. Tapi ya sudahlah, mari kita menyemangati diri kita dengan datang kepada Tuhan dan tahu apa yang dijanjikannya, dan persiapkan hati kita untuk siap menerima penggenapan janji itu tepat pada waktunya nanti. Bersukarialah dari sekarang, bersorak-sorailah dari sekarang. Meskipun memang mungkin di dalam hati dan pikiran kita ada sesuatu yang mengganjal, sakit di dalam hati dan pikiran kita, tapi mari kita lawan itu dengan cara kita bersukacita di dalam Tuhan. Saya tertarik dengan, tadi sore saya lihat-lihat Facebook, lalu kemudian ada satu anggota jemaat kita yang ada di perantauan, kemudian dia posting kayak gini: teruslah melangkah walaupun sulit, teruslah bertarung walaupun belum beruntung. Ya, itulah kebenaran yang sesungguhnya, itulah kebenaran yang sejati. Bagaimana seseorang mengubah ketidakberuntungan menjadi sesuatu yang pada akhirnya janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya? Jawabannya cuma satu: teruslah berjalan, teruslah bertarung, teruslah berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Maka hari ini, sepahit apapun yang kita hadapi di tahun 2020 ini, tetaplah berpegang pada apa yang Tuhan janjikan, sampai pada akhirnya segala sesuatunya Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Setiap tahun, saya selalu ingat, setiap akhir atau bahkan awal tahun, siapa tahu, saya selalu ngomong kayak gini: siapa tahu di tahun 2021 nanti segala sesuatu yang diperjuangkan oleh Bapak dan Ibu sejak dari tahun ini atau bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, maka di tahun depan jawaban Tuhannya datang. Siapa tahu. Dan untuk tahu, maka hati dan pikiran kita harus sepadan. Jangan jomprang. Tuhannya siap ngasih jawaban, tapi kita yang jomprang gitu. Oh, kamu akan pulang ke Yerusalem. Wah, gimana kita pulang gitu? Orang kita menderita kok di sini. Kalau nggak sepadan, akan sangat sulit melihat dan menemukan janji Tuhan. Maka yang harus kita lakukan adalah menyepadankan pikiran dan hati kita ke hati dan pikiran Tuhan yang siap menjawab pergumulan-pergumulan kita. Siapa tahu tahunnya adalah tahun depan. Selamat berjuang, selamat menatap hari depan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan berkati kita. Amin.